Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi, Waalaikumsalam Pak. Baik, Pak. warahmatullahi. Alhamdulillah, semoga kabar-kabarnya baik semua. Semoga hari ini juga sehat-sehat untuk mengikuti pelajaran. Nah, kemudian ini ada berapa orang yang hadir ya? Bapak cek dulu. Ada 5, oke. Mungkin nanti ada teman-temannya yang telat bergabung. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu untuk meningkatkan dan mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang telah memperjuangkan negeri tercinta ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, Bapak harap kalian semangat sebagaimana semangatnya pahlawan-pahlawan zaman dahulu memperjuangkan kemerdekaan ini. Sekarang kita tinggal mempertahankannya saja. Selanjutnya, supaya hari ini kegiatan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, silakan anak-anak masing-masing berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah, doa sudah. Sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu. Bapak panggil satu-satu. Ya. Delia Arlin. Hadir, Pak. Oke. Salma Sabila. Hadir, Pak. Primayani Esterina. Hadir, Pak. Oke. Nelvia Reviani. Hadir, Pak. Oke. Dwi Puspita. Ya, ada ya sepertinya Dwi ya, tapi belum bisa menyalakan mic-nya. Wah, barusan Dwi-nya keluar ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin masuk lagi. Kita nggak Dwi-nya hadir ya. Yang tidak hadir siapa? Hari ini? Putra ya? Putra tidak hadir ya? Ya, Pak. Oh Tidak iya, hadir. Pak. Putra tidak hadir. Dan juga barusan tadi Bapak menerima pesan bahwa Fani juga tidak hadir karena sedang sakit. Semoga teman kita cepat diangkat penyakitnya. Oke, sama-sama kita doain ya. Ya, Pak. Oh ya, Bapak juga sudah mengirimkan LKPD-nya ke anak-anak melalui grup. Silakan dicek masing-masing. Salma, sudah dicek grupnya? Udah ada? Sudah ada, Pak. Ya, baik. Nanti anak-anak bisa baca itu sembari melihat PowerPoint yang Bapak sajikan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang jarak antar titik dalam ruang. Pada materi kelas 12. Apa tujuan mempelajari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menjelaskan konsep jarak dan titik, mendeskripsikan jarak titik ke titik, menggambar jarak titik ke titik, menentukan jarak antara titik ke titik, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual tentang jarak antar titik. Oke, nanti Bapak harap setelah kita mempelajari ini, anak-anak bisa melaksanakan 5 poin yang ada pada tujuan pembelajaran ini. Sebelum kita masuk ke materi, tadi di awal Bapak tampilkan sebuah foto atau sebuah lukisan zaman dulu, di mana foto itu adalah seorang matematikawan yang bernama Euclid. Nah, untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, silakan sekarang masing-masing Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca. Oke, bagaimana anak-anak, sudah dibaca semuanya? Ya, Pak. Sudah. Oke. Kira-kira dari anak-anak ada nggak tanggapan lain? Apa hikmah yang bisa kita petik dari cerita barusan? Ada yang mau coba menjawab? Ya, Pak. Ya, Mungkin sama. hikmah yang bisa kita petik yaitu jika kita belajar itu harus sungguh-sungguh dan kita juga harus menikmati setiap proses dalam pembelajaran. Begitu, Pak, Iya, mungkin. luar biasa. Pintar sama. Betul sekali apa yang dibilang sama barusan, bahwa sesungguhnya
Kalau belajar tuh nggak ada jalan pintasnya, jadi kita harus menikmati prosesnya. Walaupun susah, ya belajar aja terus. Karena semua orang pintar tidak hanya pintar begitu saja, tapi semua orang pintar pasti dia selalu sering berlatih. Karena ingat kata pepatah bahwa rajin pangkal pandai. Oke, Bapak harap cerita tadi dapat memotivasi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi intinya, sekarang Bapak mau mengingatkan dulu anak-anak tentang apa yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas sebelumnya. Anak-anak masih ingat nggak tentang teorema Pitagoras? Bapak. Masih ingat, Pak. Wah, oke. Ada yang lupa, ada yang masih ingat ya. Oke, mari kita ingatkan lagi. Teorema Pitagoras. Nih, kalau ada segitiga ABC, di mana segitiga itu adalah segitiga siku-siku di C, kemudian ada alasnya yaitu sisi A, ada tingginya sisi B, dan ada sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, teorema Pitagorasnya berbunyi seperti apa, Pak? Seperti ini. Kalau kita ingin mencari panjang atau sisi miring dari C tadi, C, maka rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mau mencari A, rumusnya C akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau mau cari panjang B, rumusnya akar C kuadrat dikurangi akar A kuadrat. Oke, sekarang udah ingat apa itu teorema Pitagoras? Sudah, Pak. Oh, Bapak yakin Sudah, pasti ingat Pak. dong. Gampang kan ya teorema Pitagoras? Oke, Pak, kenapa kita harus mengingat teorema Pitagoras? Nah, karena teorema Pitagoras ini akan menjadi senjata anak-anak untuk mengerti tentang jarak antar titik. Nanti teorema Pitagoras ini dipakai saat anak-anak menyelesaikan atau menentukan jarak antar titik. Jadi Bapak harap diingat baik-baik tentang teorema Pitagoras. Oke? Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Kita lanjutkan. Jarak. Ya, kira-kira apa itu jarak? Nah, mari kita baca. Ayo mengamati. Nah, ini ada di LKPD-nya. Boleh nanti anak-anak sekalian baca LKPD, sekalian juga lihat di PPT. Isi LKPD-nya juga Bapak tampilkan dalam bentuk PPT ini. Kita baca dulu ya. Bangun 11A. Coba lihat bangun 11A. Merupakan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 3 cm. EC, EG, dan AC. Nih. EC, EG, dan EC, EG, dan AC masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan C. Kemudian titik E dengan G, serta titik A dengan C. Lihat, EC. Mana EC? EC, garis yang berwarna merah ini, dia katakan bahwa garis tersebut adalah garis yang mewakili jarak antara titik E ke C. Nah, kalau EG artinya apa? Berarti garis yang mewakili jarak antara titik E dan G. Sedangkan AC berarti garis yang mewakili jarak antara titik A dan titik C. Seandainya Bapak buat garis BD artinya apa? Jarak titik B dan D. Pintar sekali. Berarti garis yang mewakili jarak antara titik B dan titik D. Nah, sedangkan pada bangun sebelahnya 11B, jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis PQ. Ini garis yang putus-putus. Nah, Pak, kenapa jaraknya tidak PRQ, Pak? Kenapa jarak dari P ke Q itu ruas garis PQ? Kenapa enggak ruas garis PRQ gitu? Kenapa langsung dari P ke Q? Nah, untuk mengerti itu, untuk coba kita sama-sama selesaikan permasalahan berikut ini. Oke, ini permasalahannya juga ada di LKPD. Nah, pasti anak-anak udah baca sebelumnya kan? Oke, kita coba baca sama-sama. Bangun 1-2 berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Berarti ada berapa kota? Ada 4 kota. Ada kota A, kota B, kota C, kota D. Sedangkan
garis yang menghubungkannya adalah jalan yang menghubungkan kota itu. Nah, ceritanya Nashita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nashita pada tabel 11. Di LKPD ada tabel 1-1-nya. Boleh nanti anak-anak tulis di situ. Kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan C? Berilah alasan untuk jawaban Anda. Oke, coba sama-sama kita tulis ya. Kira-kira rute yang pertama, kalau mau pergi ke C dari kota A, kita dari kota A mau berangkat ke kota C, kira-kira jalan yang mana aja yang bisa ditempuh? Coba siapa yang mau jawab? ABC, Pak. A, B, C. Oke, berarti dari A menuju B menuju C. Oke, boleh dihitung, Wi, berapa jarak yang ditempuh, Wi? 34. 34. 16 ditambah 18. 18. 34 km. Oke, selanjutnya rute yang kedua. Ada yang mau coba? A ke D ke C, Pak. A ke D ke C. Oke, Primayani. A ke D ke C. A ke D ke C. Berapa jarak yang ditempuhnya? 43 km, Pak. 43 km. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? A ke C. Oke, A ke C langsung. Bisa. A ke C ya. C langsung. Berapa jaraknya, Salma? 54, Pak. 54 km. Coba lihat baik-baik gambarnya. Berapa? 17 itu, jangan terkecoh, 17 itu dari D ke B. Berarti dari A ke C berapa? 27, Pak. Nah, 27. iya. Ya, pintar. Terima kasih Dwi sudah dibantu Salmanya. 27 km. Ada lagi yang lain kira-kira? Ada ya, ada banyak kan? Ada banyak, Pak. Bisa Ya. A, D, B, C, Iya, A, B, bisa D, juga. C. Kita ambil 3 aja dulu, rute yang memungkinkan. Nah, kira-kira dari semua rute yang sudah kita sebutkan, rute manakah yang terpendek? Ketika kita ingin berangkat dari kota A menuju kota C, rute yang mana yang terpendek? A ke A C, ke C. Pak. A ke C dengan jarak 27 Kilometer. Kilometer. Nah, menurut anak-anak nih, berapa sih jarak sebenarnya dari kota A dan kota C? Apakah 34 km? Apakah 43 km? Ataukah 27 km? Atau ada yang lebih dekat lagi dari 27 km? Nggak ada, Pak. Paling dekat 27. Tidak ada. Hanya 27 km yang paling pendek jaraknya. Nah, hal ini berarti bahwa jarak kota A ke kota C itu adalah 27 km. Kalau 34 km jarak jarak kota A ke C juga nggak, Pak? Iya benar, tapi harus melalui B dulu. Kalau 43 km, apakah itu jarak A ke C juga, Pak? Benar juga, tapi harus melalui D dulu. Nah, kalau jarak A ke C yang paling pendek dan hanya melalui A ke C hanya 27 km. Nah, kira-kira kita sudah menemukan jarak yang paling pendek dari kota A ke kota C dengan sudah mencatat beberapa kemungkinan rute-rute yang sudah kita lewati. Dan kita menemukan rute yang terbaik, yaitu A ke C langsung, 27 km. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa diperoleh dari kegiatan mengamati sebelumnya? Berarti jarak itu apa sih sebenarnya? Jarak itu, Pak, aku mau nyoba. Ya, coba. Boleh, silakan. Jarak itu adalah panjang terpendek dari titik awal ke titik akhir. Ya, panjang yang terpendek itu apa? Panjang apanya kira-kira?
panjang lintasannya, Pak. Ya, boleh panjang lintasan atau panjang jalan yang Jalannya. ditempuh. Oke. Ya. Betul apa yang dibilang Dwi tadi. Berarti jarak antar titik adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lainnya. Oke, sampai situ paham? Nah, kemudian supaya lebih paham lagi, ayo kita mengumpulkan informasi dan menalar untuk lebih memahami jarak antar titik. Isilah tabel berikut ini. Nah, ada 4 soal. Sebagai contoh, Bapak contohkan nomor 1 dulu. Nomor 1 ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaan A, manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? Artinya adalah ruas garis yang menghubungkan antara titik F dan G. Nah, boleh nih Bapak tulis di sini. Kita tulis dulu. FG. Nih, ruas garis FG. Itu jawaban nomor A. Sedangkan nomor B-nya, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Ada yang mau bantu Bapak? Ruas garis apa? Ruas garis BD, Pak. Ya, ruas garis BD. Atau bisa disebut juga apa tuh ruas garis BD itu kira-kira? Kalau di dalam kubus unsur apa itu namanya? Diagonal bidang, Pak. Oke, benar sekali. Diagonal bidang. Oke, selanjutnya. Ada mau bantu lagi nomor 2 menjawab? Bapak boleh tuliskan atau mau menuliskan langsung boleh juga. Boleh, Pak. Oke, Salma. Manakah yang merupakan jarak antara titik P dan N? Tuh di balok KLMN OPQ R. Ruas garis PN bukan, Pak? Atau diagonal ruang? Iya, Bidang diagonal ruang. pintal. Benar. Berarti ruas garis PN. Selanjutnya. Langsung aja sama yang B-nya kalau mau. Ruas garis QL, Pak. Oke, ruas garis L. QL. Atau diagonal bidang. Ya, di sisi yang sebelah kanannya. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Nelvia? Halo Nelvia. Boleh, Pak, Prima. Oh, Prima dulu. Oke, silakan Prima. Yang manakah yang merupakan jarak antara titik E dan F? Itu ruas garis EF, Pak. Ruas garis EF, ya. Betul. Selanjutnya, Prima lagi, Pak. boleh? Langsung yang B-nya, kandungan. Ruas garis BD, Pak. Ruas garis BD yang mewakili jarak antara titik B dan D. D. Ya, Ya. BD. Oke. Oke, yang terakhir, siapa yang mau yang terakhir? Nih, yang terakhir siapa? Ini 5 segi 4. Pertanyaan A, manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D? Siapa yang mau menjawab? Dwi, Pak. Oke, silakan Dwi. Ruas garis TD, Pak. Ruas garis TD, ya. Selanjutnya, yang terakhir Dwi. Ini juga BD, Pak. Ruas garis BD, ya, ruas garis BD. Dari kegiatan ini, Bapak harap anak-anak semakin lebih paham bahwa jarak antara suatu titik dengan titik bisa diwakili oleh sebuah ruas garis yang menghubungkan titik itu. Misalnya ada titik A dan B, berarti jaraknya apa? Ruas garis yang mewakili dari titik A menuju titik B. Oke, nanti kalau ada soal, misal disuruh lihat cari jarak ini. Nah, anak-anak sudah tahu ruas garis mana yang harus dicari. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sampai di sini, apakah kamu mempunyai pertanyaan? Ada, Pak. Ya, apa Prima? Mau bertanya apa? Kan tadi baru sampai nemuin garisnya ya, Pak. Cara menghitungnya bagaimana ya, Pak? Oke, cara menghitung jarak atau berapa panjang ruas garisnya ya? Ya, Pak. Oke. Nah, jawaban atas pertanyaan dari Primayani tadi akan kita jawab sama-sama. Kita akan mengkonstruksi rumus jarak antar titik. Nah, sekarang coba baca dulu sama-sama. Nah, anak-anak pernah nonton film perang kan ya?
film perang atau melihat ilustrasi tentang radar yang ada di pesawat terbang atau di kapal laut. Nah, itu tuh digunakan untuk melihat gitu. Kalau seandainya lagi berlayar, ada nggak kapal lain di sekitar kita? Nah, itu bisa dilihat. Kalau ada titik-titik tertentu, wah itu berarti ada kapal lain. Nah, itu antara kapal kita dengan titik itu atau titik yang merepresentasikan tentang kapal itu, nah itu bisa dicari berapa jaraknya menggunakan rumus matematika. Nah, bagaimana caranya? Sama-sama kita lihat. Oke, nih misalnya pusat radar dinotasikan sebagai titik A, yaitu X1, Y1, dan objek titik yang terdeteksi dinotasikan sebagai titik B, yaitu X2, Y2. Ingat anak-anak, di awal tadi Bapak sudah mengingatkan tentang teorema Pitagoras. Pitagoras. Apa syarat agar suatu teorema Pitagoras itu bisa dipakai? Segitiganya harus apa? Siku-siku, Pak. Iya, benar. Harus siku-siku. Kalau seandainya tidak siku-siku, apakah bisa dipakai teorema Pitagorasnya? Tidak Sepertinya bisa, Pak. tidak, Pak. Ya, tentu tidak ya. Bagaimana menentukan rumus umum jarak kedua titik tersebut? Kalau ada titik A dan titik B tadi, perhatikan gambar di bawah ini. Dua titik dihubungkan dengan ruas garis. Kemudian dibuat segitiga siku-siku seperti berikut. Oke, titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2 kita hubungkan dengan ruas garis, yaitu ruas garis AB. Kira-kira apa arti dari ruas garis AB, Salma? Hipotenusa, bukan, Pak? Iya, Garis miring. hipotenusa. Atau ruas garis AB tadi mewakili jarak apa? Jarak terpendek, Pak. Iya, dari titik A ke B. Iya, pintar. Dari titik A ke B. Nah, dia merupakan hipotenusa atau sisi miring karena kita sudah mengkonstruksi titik C sehingga ACB menjadi sebuah segitiga siku-siku. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Nih, dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka kita dapat memperoleh panjang dari ruas garis AB atau jarak titik A ke titik B. Apa rumusnya? AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat tadi apa? Sisi miringnya. Rumus sisi miring di Pitagoras, sisi di depannya dikuadratkan, dijumlahkan, sisi di sampingnya dikuadratkan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Maaf. Kita lihat lagi bentuk yang lainnya. Ketika dirubah lagi, misalnya AB tadi, panjang AB tadi kita misalkan dengan huruf D. Nah, ini bentuk umumnya ya. Nah, kemudian AC. Ingat, AC. Oke, AC tadi pertama kali dia sejajar dengan garis apa nih? Kalau sejajar horizontal itu garisnya garis apa? Di sumbu Kartesius. Masih ingat kan pelajaran itu? Sumbu X, Pak. Sumbu X. Oke, keadaan awalnya X berapa? X1. Keadaan akhirnya X2. Berarti dari A ke C tadi bisa diperoleh dengan apa panjangnya? Keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Makanya AC tadi berubah menjadi X kuadrat. X2 dikurangi X1. Contohnya seperti ini. Misalnya X2-nya 4, X1-nya 2. Berarti keadaan akhirnya 4, keadaan awalnya 2. Dari 2 ke 4 dia berangkat berapa langkah? 2 langkah. Berarti 2 tadi bisa diperoleh dari 4 dikurang 2 atau X2 dikurangi X1. Nah, sekarang udah paham kan kenapa tiba-tiba menjadi X2 dikurangi X1? Sudah, Pak. Nah, sekarang BC-nya lagi. Kalau BC keadaan awalnya, kalau BC berarti dia ke vertikal. Kalau vertikal itu sumbunya sumbu apa? Sumbu Y, Pak. Sumbu Y, benar. Nah, jarak dari B ke C. Nah, keadaan awalnya berapa? Y1. Keadaan akhirnya Y2. Berarti jarak antara B ke C bisa dicari dengan keadaan akhir dikurang keadaan awal. Yaitu Y2 dikurangi
Y1. Satu. Nah, ketika sudah berubah, nah inilah menjadi rumus bentuk umumnya, yaitu D sama dengan akar dari X kuadrat dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadratkan. Oke, kita sudah menemukan rumus antara jarak dua titik. Sekarang, supaya lebih pandai lagi, kita lihat contoh berikut. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk adalah 2 cm. Titik P adalah titik tengah ruas garis CG. Nah, gambarkan permasalahan tersebut, lalu hitung jarak titik A ke titik P. Oke, nih gambarnya. Rusuknya, kubusnya A, B, C, D, E, F, G. Panjang rusuknya adalah 2 cm. Apa artinya? Kalau panjang rusuknya 2 cm, berarti panjang rusuk yang lain berapa? Sama Pak, 2 Sama cm. 2 cm juga. Iya, berarti BC 2 cm, CD 2 cm, DA 2 cm juga. Kemudian dikatakan titik P adalah titik tengah ruas garis CG. Nih titik P. Ruas garis CG, CG-nya dibagi 2. Nah, ditulis di situ di titik P. Berarti kalau CG-nya 2 cm, berarti setengahnya berapa? 1. 1, Pak. Yap, 1. Berarti panjang CP atau panjang GP adalah 1. Nah, kemudian dia meminta menghitung jarak titik A ke titik P. Berarti antara titik ini kita tarik sebuah garis nanti langsung menuju titik P. Oke, nih. Seperti ini. Pertama-tama, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba mencari terlebih dahulu berapa panjang AC. Oke. Tadi kita punya titik P yaitu setengah dari panjang ruas garis CG. Kemudian dia minta berapa jarak antara titik A dan titik P. Artinya kita harus mencari ruas garis yang mewakili titik A ke titik P, yaitu ruas garis AP. Berarti itu kan yang harus kita cari, berapa panjang titik AP. Benar apa tidak? Betul, Pak. Nah, namun langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk memperoleh dulu berapa panjang AC. Nanti kalau kita sudah dapat panjang AC, kita bisa dapat bantuan untuk menentukan panjang AP. Oke, kita fokus dulu mencari panjang AC. AC kalau dilihat itu merupakan apa ya kira-kira? Unsur apa di dalam kubus? Diagonal bidang, Pak. Oke, diagonal bidang A, B, C, D. Bagaimana cara mencarinya kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin menggunakan teorema Pitagoras, Pak. Ya, pintar. Teorema Pitagoras. Yang menjadi sisi miringnya apa, Salma? AC, Pak. AC, iya benar. Rumusnya jadinya apa? AC sama dengan? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, diakarkan. Jangan lupa. Diakarkan, ya. Ya. Oke, panjang AC dapat kita peroleh dengan menggunakan teorema Pitagoras, seperti yang sama bilang tadi. Seperti ini. Kita keluarkan dulu segitiganya tadi. Boleh kan ya kita keluarkan? Coba lihat. Ini kan ada segitiga A, B, C. Ya kan? Kita keluarkan aja biar gampang. Kita keluarkan. Jadi seperti ini. Segitiga A, B, C, siku-siku di B. AB panjangnya 2, BC juga panjangnya 2. Berapa panjangnya AC? Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita peroleh AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. AC sama dengan akar 8. Kalau disederhanakan, akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 cm. Berarti kita sudah memperoleh panjang AC adalah 2 akar 2 cm. Ternyata selain itu, perhatikan lagi nih, tadi kan kita sudah tahu bahwa garis AC tadi adalah diagonal sisi kubus. Nah, kalau diagonal sisi kubus itu kan dulu pernah belajar pasti ya, ada rumusnya yaitu A akar 2 dengan A-nya sama dengan panjang rusuk. Jadi kita tinggal masukin aja nih, nilai A-nya sama dengan 2. Nah, diperolehlah panjang AC melalui rumus diagonal sisi kubus yaitu 2 akar 2 cm. Nah, itu bisa lebih cepat tuh kalau pengerjaannya itu. Syaratnya apa? Syaratnya alasnya atau diagonal yang dihitung adalah diagonal sisi kubus. Kalau diagonal balok tidak bisa. Ini hanya berlaku untuk kubus. Ingat ya anak-anak. Oke, kita sudah ketemu panjang AC.
setelah kita memperoleh panjang AC, ternyata kita bisa melihat nih segitiga siku-siku ACP. Mana gambarnya, Pak? Ini. Oke, perhatikan anak-anak. Kita sudah memperoleh AC. Kemudian kita harus mencari panjang dari garis AP. Nah, ketika kita hubungkan titik 3 ini, ACP, ternyata kita memperoleh sebuah segitiga siku-siku. Kenapa segitiga ACP disebut segitiga siku-siku? Nah, perhatikan bahwa ruas garis PC tegak lurus dengan sisi ABCD. Artinya, kalau itu PC tegak lurus dengan semua garis pada bidang ABCD, termasuk garis AC. Nah, sampai situ paham kenapa PC tegak lurus dengan garis AC? Anak-anak bagaimana? Paham? Paham, Pak. Oke. Angka. Kalau tegak lurus, artinya kita bisa menggunakan apa untuk mencari panjang AP? Pitagoras, Pak. Pitagoras. Benar sekali. Nih ya, nih tadi ilustrasinya. Kalau PC itu tegak lurus sama ABCD. Nih, berarti AP-nya tadi bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Dengan rumusnya AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. AP kuadrat apa? Sisi miringnya. AC apa? Alasnya. CP tingginya. AP sama dengan akar. AC tadi berapa panjangnya? 2 akar 2 dikuadratkan. Ditambah panjang CP 1 kuadrat. Diperoleh hasilnya akar 8 ditambah 1 yaitu akar 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, dengan demikian kita memperoleh panjang atau jarak antara titik A ke titik P yaitu 3 cm. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham bagaimana cara menghitungnya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. benar kan yang Bapak bilang tadi di awal bahwa teorema Pitagoras menjadi senjata kalian untuk menyelesaikan soal-soal tentang jarak antar titik. Kita latihan dulu, Bapak punya 3 soal. Nah, masing-masing boleh kerjakan. Nanti Bapak beri waktu 15 menit cukup ya? Iya, Pak. Cukup, oke. Boleh, Pak. Nanti kirimkan ke WA Bapak, nanti Bapak tampilkan di sini, kalian presentasikan. Oke. Bapak tunggu sekarang ya. Dari 15 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke. Oke anak-anak, 15 menit berlalu. Nah, Bapak juga sudah terima fotonya, sudah dikirim ke WA Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, namun Bapak pilih aja ya, salah satu aja dari kalian yang mengirim. Oke, untuk nomor 1. Nih, nomor 1 yang mengerjakan tadi Prima. Prima, Iya, bisa Pak. ditolong jelaskan kepada teman-temannya? Bisa, Pak. Ya, silakan. Jadi kan di pertanyaannya tuh sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk adalah 6. Jadi setiap rusuknya itu 6. Ya. Titik P adalah titik tengah ruas garis BF. Nah, itu udah Prima gambarkan juga, Pak. Terus titik Q adalah titik tengah ruas garis AC. Nah, untuk mengetahui panjang jaraknya itu tinggal dibuat aja Pak itu ruas garis QP. Iya, berarti jarak antara titik Q ke titik P itu adalah ruas garis Q dan QP, Pak. Ya, benar sekali. Prima, Bapak mau tanya dulu, boleh? Ya, Pak. Kalau panjang rusuknya 6 cm, panjang rusuk kubusnya 6 cm, panjang BP-nya berapa? BP-nya 3, Pak. Pintar. Karena setengah dari panjang itu, panjangnya kan 6. Nah, P itu kan titik tengahnya, jadi setengahnya dari 6. Oke. Pertanyaan lagi nih, kalau AC panjangnya berapa AC? AC itu apa sih? Diagonal bidang, Pak. Iya, masih ingat nggak tadi rumusnya apa? Diagonal bidang itu A akar 2, jadi 6 akar 2, Pak. Iya, pintar. Berarti Prima memperhatikan dari awal. Oke, Prima, terima kasih banyak. Jawabannya betul. Bapak apresiasi. Iya, Pak. Oke. Nomor 2 tadi yang mengerjakan adalah Salma. Salma, boleh dijelaskan ke teman-temannya, Salma? Silakan. Ya, baik, Pak.
Jadi kan ini tuh diketahuinya balok ABCDEFGH itu panjang rusuk AB 8 cm, lalu panjang rusuk BC-nya 6 cm, dan CG-nya itu 10 cm. Nah, jika titik O adalah titik tengah ruas garis EG, tentukan jarak antara titik O dan titik A. Ya. Nah, untuk mencari jarak titik O ke titik A itu kan, nah ini Salma pisahkan dulu ya dibentuk sebuah bangun segitiga siku-siku, Pak. Ya. Nah, untuk mencari jarak titik A ke titik O itu kita menggunakan teorema Pitagoras. Nah, sedangkan teorema Pitagoras itu kan salah ininya yang OE-nya itu jarak OE-nya itu harus ada kan ya, Pak? Ya, panjangnya. Nah, jadi Salma cari dulu panjang OE-nya itu sama dengan setengah kali diagonal EG sama dengan setengah dikali akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan setengah dikali akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, dihasilkan yaitu 5 cm. Nah, setelah kita tahu panjang OE-nya itu berapa, nah, maka kita bisa mencari jarak titik A ke O. Nah, jarak titik A ke O itu adalah AO sama dengan akar OE kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, yaitu jadi jarak titik A ke O itu 5 akar 5 cm, Pak. Oke. Benar jawaban dari Salma. Terima kasih ya Salma. Nah, kita review ulang nih. Tadi ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terus diketahui bahwa O itu adalah setengah dari diagonal EG. Nah, diminta jarak antara titik A ke O. Nah, kita konstruksi dulu. A, O, E. Ini kalau diperhatikan nih, kalau kita keluarin, jadi sebuah segitiga siku-siku. Yaitu segitiga A, E, O, siku-siku di E. Nah, tapi panjang OE-nya belum ada. Lihat nih, panjang OE itu sebenarnya apa ya? Oh, ternyata panjang OE itu adalah setengah dari panjang diagonal EG. Nah, panjang diagonal EG bisa diperoleh dari apa? Dari, ini kan EG ini kan sisi miring ya, dari segitiga EFG. Nah, kalau berlaku segitiga siku-siku di sini, berarti kita bisa pakai teorema Pitagoras juga. Makanya diagonal EG-nya dicari pakai teorema Pitagoras. Dapat panjang diagonal EG-nya 10, nah setengahnya berarti 5, berarti panjang OE-nya adalah 5. Nah, kalau panjang OE-nya udah ada, panjang AE-nya udah ada, berarti panjang AO-nya adalah antara lain, tidak bukan adalah sisi miringnya. Digunakan juga teorema Pitagoras. Lalu diperoleh hasilnya 5 akar 5 cm. Oke, benar ya jawabannya. Nomor 3 nih, terakhir. Ini hasil pekerjaan Dwi ya. Ada 2 soal berarti. 2 anak. Silakan Dwi, coba dijelaskan ke teman-temannya. Ya Pak, jadi kan soalnya tuh diketahui kubusnya itu panjang rusuknya 12 cm. Terus titik P-nya itu terletak di tengah garis AE, jadi tentukan jarak titik P ke B. Nah, dari P ke B itu kita perhatiin aja nih segitiga siku-siku ABP. Nah, terus panjang AP-nya itu berarti setengah dari AE, panjang AE. Tadi kan AP-nya tuh rusuknya tuh 12, berarti setengah kali 12 itu 6 cm ya, Pak. Ya, berarti benar. Buat nyari PB-nya, kita pakai rumus Pitagoras. Rumusnya tuh PB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AP kuadrat. AB-nya tadi kan 12, AP-nya udah dicari tadi 6, berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, itu tuh jadi 144 ditambah 36, dan itu 180. Nah, itu kan masih PB kuadrat. Nah, buat jadi PB berarti diakarin 180-nya. Jadi hasil PB-nya itu 6 akar 5 cm. Oke. Nah, PB-nya. Kalau yang buat titik P ke C, ya, kita perhatiin aja segitiga siku-siku yang di ACP. Nah, itu tuh panjang AC-nya kan merupakan diagonal sisi ya, diagonal sisi ya Pak. Jadi itu tuh rumusnya tadi kan A akar 2. Jadi itu tuh apa sih ini teh? Rusuknya 12 cm, berarti 12 akar 2. Ya. Gitu.
Terus pakai Pitagoras lagi buat nyari PC-nya. Jadi PC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AP kuadrat. AC-nya kan tadi diagonal sisi, berarti 12 akar 2 dikuadratin ditambah AP-nya itu tadi yang ini udah dicari 6 cm, jadi 6 kuadrat. Nah, itu jadi 288 ditambah 36, jadi 324. 324-nya diakarin, jadi hasilnya 8 cm. Itu, Pak. Hasilnya berapa? 8 atau 18? 18. Ya, 18, Pak. Iya. Oke, benar ya, Dwi. Pintar. Nih, kita coba lihat lagi nih. Kita diminta mencari panjang dari titik P ke titik B. Nah, kita lihat nih konstruksi titik P ke titik B. Titik P itu panjangnya berapa? Setengah dari AE. AE panjangnya 12, berarti setengahnya 6 cm. Kemudian lihat segitiga APB menggunakan segitiga siku-siku. Nah, gara-gara dia segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang PB bisa digunakan teorema Pitagoras. Begitupun dengan mencari panjang dari titik P ke titik C. Hubungkan dulu garisnya dari P ke C, kemudian lihat segitiga siku-siku yang dihasilkan, yaitu APC dengan AC-nya panjang diagonal sisi. Cari dulu berapa panjang diagonal sisinya sudah ketemu, panjang AP-nya sudah ketemu. Nah, berarti panjang PC-nya atau sisi miringnya bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras juga. Oke. Latihannya sudah selesai, 3 soal. Nah, nanti Bapak juga kasih soal-soal latihan yang lain untuk anak-anak berlatih di rumah. Silahkan saja dikerjakan supaya lebih paham dan lebih terlatih lagi. Oke, sekian dulu mungkin pelajaran untuk hari ini tentang jarak antar titik. Kira-kira nih setelah mempelajari ini, apa yang anak-anak sudah peroleh? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Prima boleh, Pak. Ya, Prima. Apa Prima yang sudah diperoleh? Tadi itu ngebahas, jadi Prima tahu ada tokoh yang namanya Euclid, yaitu Bapak geometri. Terus tadi itu ada apa itu jarak, terus cara menghitungnya juga, gitu Pak. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan yang lain? Diagonal sisi juga, Pak. Oh ya, diagonal sisi juga tadi. Diagonal apa lagi? Diagonal ruang juga, ya. Oke. Udah, ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, Bapak rasa cukup ya. Berarti hari ini kita sudah mempelajari jarak antar titik, mengenai jarak, mengenai cara menentukan rumusnya, mengenai cara bagaimana menghitungnya. Oke. Bapak harap semoga pembelajaran hari ini berguna bagi kalian. Dan jangan lupa dikerjakan latihannya supaya bisa lebih terlatih lagi dan lebih paham lagi. Oke. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan materinya dengan jarak titik ke garis dalam ruang. Kalau hari ini kita belajar jarak titik ke titik, minggu depan kita akan bahas jarak titik ke garis dalam ruang. Oke, sekian pelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa jaga selalu kesehatannya. Kalau keluar rumah harus pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, jangan berkerumun. Oke, Bapak pesan selalu rajin-rajin dalam belajar, jangan lelah untuk menuntut ilmu. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.